Film ini dimulai dengan Chris Wilton, seorang mantan petenis profesional asal Irlandia yang tiba di London untuk mencoba mendapatkan pekerjaan sebagai pelatih di klub tenis. Ia duduk bersama manajer klub dan mempromosikan kemampuan serta pengetahuannya tentang tenis. Sang manajer tertarik dan memberinya lampu hijau. Tak lama setelah itu, Chris melihat-lihat apartemen yang akan ia tempati. Harganya sangat mahal dan membuatnya terkejut. Tapi si agen properti hanya mengangkat bahu dan berkata, "Beginilah London." Chris akhirnya nekat mengambil apartemen itu. Keesokan harinya, Chris pergi ke tempat latihan, di mana pelatih kepala mengenalkannya pada Tom, anak orang kaya yang sangat menyukai tenis. Tom ingin sesi latihan pribadi, jadi Chris langsung mulai melatihnya. Setelah latihan, mereka mulai mengobrol dan Tom menyadari kalau Chris ternyata suka banget sama opera. Karena orangnya santai, Tom lalu mengundangnya ke konser opera yang akan dia hadiri bersama keluarganya. Chris awalnya mencoba menolak dengan sopan, tapi Tom bersikeras, jadi akhirnya dia ikut. Malam itu, mereka datang ke gedung opera dan Tom mulai mengenalkan Chris pada orang tuanya dan adik perempuannya, Chloe. Mereka semua duduk bersama untuk menikmati pertunjukan. Setelah acara selesai, Tom menarik Chris ke samping dan mengucapkan terima kasih atas bunga mawar yang Chris kirimkan kepada keluarganya. Katanya, orang tuanya sangat menyukai hal-hal penuh perhatian seperti itu. Tom merasa Chris sudah mulai memenangkan hati keluarganya. Chris sendiri merasa keluarga itu cukup asik dan dia sangat menikmati waktu bersama mereka. Tom lalu mengundangnya untuk menginap di rumah pedesaan milik keluarga mereka, dan Chris langsung setuju. Di rumah pedesaan itu ada lapangan tenis, jadi Chris dan Tom mulai bermain tenis. Setelah beberapa saat, Tom kelelahan dan memanggil adiknya untuk ikut main. Chloe pun bergabung dengan Chris di lapangan. Chris memujinya, bilang permainan Chloe cukup bagus dan dengan sedikit latihan, dia bisa jadi pemain profesional. Setelah selesai bermain, mereka duduk santai dan ngobrol bareng. Mereka sepakat untuk bertemu lagi lain waktu. Jelas ada chemistry di antara mereka, ditambah beberapa tatapan diam-diam yang penuh ketertarikan. Lama setelah itu, Chris masuk ke dalam rumah dan tanpa sengaja bertemu dengan Nola. Tanpa basa-basi, dia langsung bilang kalau Nola benar-benar cantik. Dia bahkan mengaku belum pernah melihat seseorang secantik itu sebelumnya. Chris benar-benar terpesona. Saat mereka mengobrol, ia tahu bahwa Nola berasal dari Amerika dan sedang merintis karier sebagai aktris. Lalu, Tom muncul dan langsung mencium Nola. Ternyata Nola adalah tunangannya. Dia menyebutkan bahwa ibunya sebenarnya kurang menyukai hubungan mereka. Tapi dia tidak peduli karena dia benar-benar jatuh cinta pada Nola. Sementara itu, Chris makin terpikat pada Chloe. Tak butuh waktu lama sampai mereka pergi berkencan. Mereka menonton film bersama. Dan di sanalah akhirnya mereka jujur soal perasaan masing-masing. Sejak saat itu, hubungan mereka mulai berpacaran. Chloe ingin menaikkan derajat Chris, jadi dia meminta ayahnya untuk mencarikan pekerjaan buat Chris. Chris sendiri memang punya ambisi besar dan gak mau selamanya jadi pelatih tenis. Tapi ibunya Chloe gak setuju dengan ide itu dan menyarankan mereka untuk santai dulu dan menunggu. Meski begitu, Chloe gak menyerah. Dia terus meyakinkan ayahnya sampai akhirnya sang ayah luluh dan setuju. Chloe pun gak sabar untuk memberitahu Chris. Awalnya, Chris agak ragu dengan pekerjaan di bidang bisnis itu. Tapi setelah dipikir-pikir, dia memutuskan untuk mencobanya. Tak lama setelah itu, Chris mulai bekerja di tempat barunya dan merasa sangat senang karena disambut dengan hangat. Chloe menyarankan agar mereka merayakannya. Tapi Chris punya rencana lain. Dia ingin mencoba bertemu Nola di bioskop. Mereka pergi ke sana, tapi sayangnya nasib Chris kurang bagus. Yang datang malah Tom sendirian
bilang kalau Nola nggak bisa hadir karena sedang sakit kepala. Itu jelas bikin Chris kecewa. Suatu hari, saat Chris sedang berbelanja, dia secara tak sengaja bertemu Nola. Wajah Nola terlihat sangat panik, jadi Chris langsung bertanya ada apa. Nola pun bilang kalau dia lagi stres berat karena sebentar lagi, dalam 10 menit, dia harus mengikuti casting. Manajernya seharusnya datang dan menemaninya, tapi malah nggak muncul. Jadi sekarang Nola harus pergi sendirian. Merasa kasihan, Chris menawarkan diri untuk menemaninya agar dia nggak perlu menghadapi semuanya sendiri. Nola langsung setuju dan mereka pun berangkat bersama. Chris menunggu di luar, sementara Nola mengikuti tes aktingnya. Saat dia keluar, wajahnya menunjukkan kekecewaan. Chris bertanya apa yang terjadi, dan Nola bilang kalau dia gagal. Padahal dia sudah latihan keras di rumah. Chris mencoba menyemangatinya, bilang kalau dia pasti bisa lolos asal terus berusaha. Lalu, dia menyarankan mereka pergi minum. Saat mereka lagi nongkrong, Nola terus cerita tentang kakaknya. Linda, katanya Linda itu cantik banget dan selalu dapat peran film yang keren. Chris lalu bilang kalau menurutnya Nola jauh lebih cantik, tanpa perlu dibanding-bandingkan. Setelah itu, Nola mulai curhat soal Tom dan keluarganya. Katanya, ibu Tom gak suka mereka pacaran. Lalu, Nola balik nanya soal Chloe. Chris jujur bilang kalau hubungannya sama Chloe agak rumit gara-gara keluarganya. Tapi Nola nggak percaya. Dia bilang keluarga Chloe jelas suka sama Chris. Beberapa hari kemudian, mereka semua liburan bareng dan benar-benar menikmati waktu bersama sebelum akhirnya pulang. Tapi, ibu Tom mulai nyerocos ke Nola soal karier aktingnya. Dia bilang Nola belum mencapai apa-apa. Nola nggak tinggal diam. Dia langsung marah, ngambil barang-barangnya dan pergi. Padahal di luar lagi hujan deras. Chris melihat Nola keluar dengan emosi, dan dia nggak bisa diam aja. Dia langsung menyusul Nola, mengejarnya di tengah hujan. Dan akhirnya berhasil menyusulnya. Dia bilang ke Nola kalau dia nggak seharusnya berada di luar dalam cuaca seperti itu dan mengaku kalau dia khawatir. Lalu tiba-tiba aja Chris membuka isi hatinya. Dia bilang kalau dia sebenarnya menyukai Nola. Nola juga nggak menahan diri. Dia jujur kalau dia juga punya perasaan yang sama. Waktu berlalu cepat dan tibalah malam pertunjukan opera. Saat itu Nola lagi main HP, dan Chris dia terlihat frustrasi dan nanya kenapa Nola menjauh sejak hari itu. Nola akhirnya jujur. Dia bilang dia merasa bersalah dan gak mau terjebak lagi dalam hubungan yang rumit. Chris pun paham maksudnya dan mulai menjaga jarak. Di sebuah pesta, ibu Tom, yang memang selalu belak-belakan, langsung nanya ke Chris, "Kapan kamu akhirnya akan menikahi Chloe?" Pertanyaan itu bikin Chloe benar-benar malu. Ayah Chloe ikut nimbrung dan bilang dia sangat mendukung. Menurutnya itu langkah yang bagus. Chris pun setuju dan gak lama kemudian dia dan Chloe menikah. Beberapa hari setelah pernikahan, Chris dan Tom lagi olahraga bareng. Tapi Tom kelihatan beda. Nggak seperti biasanya. Chris nanya ada apa, dan akhirnya Tom ngaku kalau dia udah putus sama Nola. Tom bilang dia sekarang punya cewek baru dari keluarga kaya yang kelihatannya cocok banget buat dia dan juga keluarganya. Gak lama kemudian, Tom menikahi cewek itu. Sementara itu, Chris masih terus nyari Nola. Pelan-pelan mulai menjauh dari istrinya. Hal ini mulai bikin hubungan mereka tegang banget. Apalagi karena Chloe pengen banget punya anak. Suatu hari, secara nggak sengaja, Chris ketemu lagi sama Nola di mall. Dia bilang kalau dia kangen sama Nola dan minta nomornya. Chloe sempat muncul dan menyapa Nola. Tapi Chris udah berhasil dapetin nomor Nola diam-diam. Nggak butuh waktu lama, Chris dan Nola mulai selingkuh. Chris sering nyelinap ke apartemen Nola diam-diam. Suatu hari, Nola bilang kalau dia hamil. Chris shock berat. Dia sama sekali nggak nyangka. Dia coba bujuk Nola buat aborsi. Tapi Nola nolak mentah-mentah. Sementara itu, Chloe mulai curiga. Dia nanya ke Chris, apa dia benci karena mereka belum punya anak. Chris bilang dia tetap mencintainya dan gak pernah selingkuh. Setelah itu,
Nola mulai ngikutin Chris dan terus-menerus ngehubungin dia lewat telepon. Keadaan makin gak terkendali. Nola makin ngotot, minta Chris buat ceraikan Chloe dan nikahin dia. Tapi Chris terus ngeles, ngindarin panggilan, dan pura-pura gak denger. Sampai suatu hari, Nola muncul di depan kantor Chris dan dengan tegas nanjam bakal ngasih tahu Chloe semuanya kalau Chris gak nurutin keinginannya. Chris coba nenangin dia dan ngajak balik ke apartemennya. Di sana, Chris bilang dia butuh waktu buat nyelesain semuanya. Tapi Nola udah gak sabar. Nola bilang dia gak bakal nunggu selamanya. Dan kalau Chris gak jujur sama Chloe, dia sendiri yang bakal ngakuin semuanya. Chris janji bakal beresin semuanya. Tapi caranya bukan seperti yang Nola pikir. Dia ambil senjata dan mulai jalankan rencananya. Pertama, dia pulang dan bilang ke Chloe kalau dia udah pesenin tiket buat nonton teater besok. Chloe kaget karena Chris nggak pernah ngelakuin hal romantis kayak gitu sebelumnya. Setelah itu, dia nelpon Nola dan bilang pengen ketemu setelah kerja buat ngobrol dan menyelesaikan semuanya. Selanjutnya, Chris datang ke apartemen tetangganya Nola, pura-pura jadi temen dan bilang pengen ngecek TV karena berisik. Si tetangga ngizinin dia masuk, tapi begitu udah di dalam, Chris ngunci diri di salah satu ruangan dan nembak si tetangga sampai tewas. Chris ngerasa bersalah banget, tapi dia tetap lanjut sama rencananya. Dia ngambil perhiasan si korban, berharap pembunuhannya kelihatan kayak perampokan biasa. Setelah ambil barang-barangnya, kemudian Chris mencari Nola, lalu menunggu Nola datang. Begitu dia muncul, tanpa ragu, Chris langsung menembak dan membunuhnya. Setelah itu, dia menelepon istrinya, Chloe, dan bilang kalau dia sedang dalam perjalanan untuk menjemputnya nonton pertunjukan. Chris mulai menangis, penuh penyesalan atas apa yang baru saja dia lakukan. Mereka tetap pergi ke pertunjukan, tapi pikiran Chris benar-benar kacau. Sementara itu, polisi mulai menyelidiki kasusnya, dan mereka mengira ini cuma kasus perampokan biasa yang salah sasaran. Si nenek dibunuh karena melawan, dan Nola dianggap korban berikutnya. Keesokan harinya, berita itu mulai ramai. Mendengar berita itu dari istrinya Chris berakting kaget seolah-olah dia nggak tahu apa-apa. Para detektif mulai curiga, apalagi setelah menemukan fakta-fakta yang saling bertentangan. Tapi tanpa bukti yang cukup kuat, mereka nggak bisa nahan dia. Kasusnya tetap digolongkan sebagai perampokan tragis yang gagal. Chris pun terbebas dari segala tuduhan, dan hidupnya berlanjut seolah nggak pernah terjadi apa-apa. Dia duduk termenung, sadar kalau dia lolos bukan karena kepintarannya, tapi karena keberuntungan semata. Chris tidak mau membuka semuanya karena tidak ingin merusak pernikahannya. Dia bilang terus terang ke petugas bahwa dia sama sekali tidak tahu soal pembunuhan itu. Tapi begitu dia keluar dari ruang interogasi, dua penyidik mulai bertanya-tanya apakah Chris ada hubungannya dengan kasus itu. Detektif Mike, dia mulai merasa curiga terhadap Chris. Berpikir mungkin Chris memang punya alasan tersendiri. Tapi penyidik kedua tidak setuju. Dia bersikeras agar mereka tetap berpegang pada bukti yang ada. Lalu suatu hari, Detektif Mike mengalami sebuah penglihatan aneh. Dalam mimpinya itu ada percakapan yang cukup tegang antara Nola dan Chris. Detektif Mike tiba-tiba terbangun dari mimpinya. Dia merasa sangat yakin Chris lah pelakunya. Tanpa buang waktu, dia langsung melapor ke rekannya. Tapi rekan detektifnya terlihat cuek dan gak terlalu peduli. Dia malah menunjukkan bahwa baru-baru ini terjadi penembakan di daerah yang sama, dan pelakunya telah tewas. Jadi, pihak kepolisian menutup kasus itu, menganggap semua sudah selesai. Waktu pun berlalu, dan Chris tetap melanjutkan hidupnya, seolah semuanya bersih. Tapi apakah benar dia bisa lepas begitu saja? Beberapa bulan kemudian, Chloe akhirnya melahirkan bayinya, dan seluruh keluarga merayakannya dengan sukacita. Tapi Chris, dia nggak bisa menyingkirkan rasa bersalah yang terus menghantuinya. Di lubuk hatinya, dia tahu suatu hari nanti dia harus mempertanggungjawabkan semua yang telah dia lakukan. Dan disitulah cerita ini berakhir.